pencahayaan yang relatif lebih stabil ya teman-teman. Suhu ini kita perbaiki, ini adalah off, suhu off adalah suhu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di channel Bang Chandra. Untuk di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tips ya sama teman-teman semuanya tentang untuk gimana caranya supaya listrik di rumah kita bisa hemat ya teman-teman. Sebelumnya saya mau menceritakan sedikit. Nah, di sini saya adalah pelaku usaha kecil ya, UMKM. Kebetulan usaha yang saya tekuni ini sangat banyak berhubungan dengan listrik. Jadi apabila listrik di rumah saya pembayarannya dia terlalu bengkak, maka untuk kalkulasi hitungan usaha saya juga dia anjlok ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya ada trik sendiri bagaimana caranya untuk meringankan dari beban-beban listrik itu supaya ketika nanti masanya pembayaran tagihan listrik itu tidak besar ya. Baik itu listrik yang KWH pulsa. Nah, teman-teman sekarang bisa dilihat di video ini ya. Yang beberapa alat yang saya gunakan ini salah satunya printer. Ini juga dia makan listrik ya teman-teman, makan listrik lumayan banyak. Printer itu ada 2 printer, belum PC. Di sini PC dia terdapat 2 buah teman-teman. Nah, tapi sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan sempatkan waktunya untuk bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa dibantu di share ya teman-teman apabila video ini bermanfaat. Untuk video kali ini saya tidak akan memberikan tutorial yang aneh-aneh ya. Dalam artian untuk cara penghematan listrik ini yang pasti bisa dilakukan oleh semua orang. Karena ini sifatnya trik teman-teman, oke. Tidak dipungkiri juga untuk zaman saat ini banyak peralatan-peralatan yang memang sudah upgrade yang membutuhkan listrik. Bahkan kendaraan motor dan mobil pun sekarang ada yang di-upgrade ke mobil listrik atau motor listrik ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya untuk menghemat listrik di rumah kita supaya dengan beban yang banyak kita pakai ini akan tetapi pengeluaran yang kita keluarkan itu bisa diminimalisir ya. Bukannya tidak besar tapi setidaknya bisa meminimalisir gitu teman-teman. Nah, di sini untuk satu PC yang saya gunakan saja, di sini bisa kita lihat input AC-nya itu adalah 230 volt teman-teman. Di sini yang saya gunakan adalah 2 PC, ini satu, kemudian ini satu teman-teman. Nah, belum peralatan-peralatan yang lain. Maklum kita masih usaha rumahan, jadi emang masih berantakan. Kita sifatnya nerima tender-tender aja teman-teman. Jadi untuk tips yang pertama yang perlu teman-teman perbaiki agar listrik teman-teman menjadi lebih hemat, yang pertama ini perhatikan di sini teman-teman. Di sini ini terdapat beberapa kabel yang menuju ke arah PC saya ya, komputer saya. Jadi untuk cara menghematnya sebetulnya walaupun dengan keadaan si PC ini tidak dihidupkan, untuk colokan ini alangkah lebih baik itu dicabut teman-teman. Dikarenakan meskipun dia dalam keadaan mati, tapi di dalam alat ini, di dalam setiap alat induktor dia selalu memiliki kumparan kan. Nah, kumparan-kumparan tersebut secara tidak langsung dia bakal memakan atau menarik daya ya dari si listrik ini sendiri. Meskipun daya yang ditarik itu tidak besar atau relatif kecil, akan tetapi itu kalau dia banyak yang kita pakai atau banyak yang kita gunakan seperti colokan-colokan nganggur seperti ini, itu akan menambah untuk biaya beban listrik kita ya teman-teman. Nah, seperti ini contoh, dikarenakan saya usaha seperti ini, otomatis kan dia setiap hari selalu beroperasi, jadi saya sering malas buat nyambut-nyambut ini teman-teman. Ini untuk 2 PC, kemudian ini adalah saya jalurkan ke sini teman-teman. Nah, ini juga jarang saya cabut. Ini adalah salah satu untuk yang memberatkan atau yang membuat tagihan-tagihan listrik cukup besar ya teman-teman.
Nah, untuk itu saya merubah yang biasanya jarang saya cabut, sekarang itu saya cabut teman-teman, dan ternyata benar itu ada efeknya. Dan alhamdulillah untuk listrik kita, kebetulan kita di rumah pakai listrik prabayar pulsa, itu dia lebih irit teman-teman. Oke, itu yang paling pertama ya. Kemudian untuk yang kedua adalah penggunaan lampu teman-teman. Saya menyarankan sama teman-teman, ini bukan endorse, saya juga bukan mau menjelekkan produk ini, produk itu ya. Ini hanya saran sama teman-teman. Nah, ini adalah jenis lampu LED ya. Kenapa saya sarankan teman-teman menggunakan lampu jenis LED? Dikarenakan untuk lampu jenis LED ini sendiri, dia memiliki pencahayaan yang relatif lebih stabil ya teman-teman. Dengan voltase yang terbilang minim, dia biasanya untuk kecerahannya atau keterangannya dia bisa diadu dengan produk lain gitu ya. Sebagai contoh, ini 18 watt. 18 watt ini ketika kita pasang nanti kita bisa mengadu keterangannya ini dengan yang lilin ya, yang apa ya namanya, saya nggak paham itu namanya teman-teman. Oke, ini yang kedua. Jadi teman-teman saya sarankan untuk menggunakan lampu-lampu jenis LED ya. Misalkan untuk lampu-lampu yang ada di kamar, teman-teman bisa menggunakan cukup 5 watt. Tapi menggunakan jenis lampu LED, insya Allah itu akan terang teman-teman. Dan daya yang ditarik oleh si lampu LED juga dia terbilang minim gitu. Nah, ini teman-teman, untuk yang selanjutnya ini. Mungkin ada di sebagian dari teman-teman yang seperti ini juga. Ini contohnya adalah kabel charger ya, charging handphone. Sering dibiarkan seperti ini gitu. Nah, dia ini tidak terpakai tapi dia masih terpasang posisinya. Posisi terpasang ini sama aja teman-teman. Kita hitung kalkulasi yang tadi aja di sana udah banyak colokan-colokan yang nganggur ya, walaupun alatnya nggak hidup, tapi dia secara tidak langsung itu mengambil arus listrik. Nah, termasuk ini teman-teman, di sini terdapat kumparan-kumparan yang akhirnya untuk pembayaran listrik kita bisa membengkak juga teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa setting ini kulkas teman-teman seperti ini, nanti saya perlihatkan sebentar. Jadi untuk dari kulkas ini sendiri saya sudah pernah eksperimen ya teman-teman. Untuk tegangan suhu ini kita perbaiki, ini adalah off, suhu off adalah suhu mati, suhu min ini suhu yang paling rendah ya teman-teman. Nah, saya menggunakan suhu dia tidak normal nih. Kalau untuk normal kita untuk titik ini dia posisi harus di atas ini. Sedangkan saya setengah dari normal gitu ya. Dikarenakan untuk yang kebutuhan-kebutuhan yang saya butuhkan untuk rumah tangga sehari-hari itu tidak terlalu besar, artinya kita bukan untuk membuat es yang setiap hari atau seperti apa teman-teman. Jadi saya menggunakan suhu yang minim. Memang terdapat kekurangannya itu mungkin untuk di peralatan-peralatan atau buah dan sayur mayur kita kurang tahan lama, akan tetapi ini bisa menekan untuk pengeluaran biaya listrik kita teman-teman. Beberapa tipsnya itu yang bisa saya sarankan saat ini, dan itu udah saya alami. Alhamdulillah untuk pembayaran atau penggunaan listrik di bulan ini sedikit berkurang teman-teman. Jadi ini benar-benar efektif ya. Monggo apabila teman-teman mau ikut mencoba, silakan diterapkan di rumahnya masing-masing. Saya hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat. Oh iya, sebelum saya tutup di sini saya mau promosi dikit sama teman-teman. Mungkin dari teman-teman subscriber ada yang tertarik pengen cari madu. Nah, ini madu asli ya, madu murni. Sengaja kita kemas seperti ini supaya dia lebih menarik tampilannya. Ini bisa jaminan asli teman-teman. Ini bisa dites. Silakan mau dites pakai cara apapun, itu terserah teman-teman. Ini madu asli. Kita ada beberapa varian untuk madu hitam dan madu kuning ya. Kalau ini dia madu kuning, dan untuk ukuran botolnya ini yang paling kecil. Nah, ini yang paling kecil. Kemudian ini yang ukuran sedang teman-teman. Ada yang besar, kita sekarang lagi kehabisan stok untuk yang besar, sisa di seller-seller kita aja.
Untuk teman-teman yang berminat, teman-teman bisa kunjungi akun Shopee kita. Nanti linknya saya masukin di deskripsi. Nah, teman-teman bisa lihat-lihat dulu di situ. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.